Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih, anggota Jemaat Sudiang yang kami banggakan. Pada pagi ini, sebelum kita memulai aktivitas kita akan menaikkan doa pagi. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu, pada pagi yang indah ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya menaikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan yang telah nyata kepada kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Bukalah akal pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, anggota jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi yang indah ini yaitu terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tapi saya akan membacakan dari ayat 44 sampai 45. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini adalah hidup mengalami proses. Batu di kualang bahasa Toraya, ulingkai melo di parantana katuan. Apa yang kita bayangkan seandainya kita menjadi orang tua Yesus? Mungkinkah kita akan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi dan sulit dibayangkan? Kira-kira itulah seperti yang dialami dan dirasakan oleh Yusuf dan Maria. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun. Di mana kita ketahui bahwa dalam 3 kali itu merayakan hari raya roti tidak beragi, hari raya Pondoh Daun, dan hari raya 7 minggu lamanya. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri 1 hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf bersama Maria orang tua Yesus harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sesudah perayaan Paskah tersebut selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria mengetahui dan menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Itu jelas pembacaan kita tadi di dalam ayat 44 dan 45. Jika kita pernah mengalami seperti ini, kita
kehilangan anak. Apakah yang kita harus perbuat? Tentunya kita akan panik. Pikiran kita tak karu-karuan kemana-mana. Kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk. Bahwa apakah anak saya sudah diculik? Apakah anak saya sudah tabrakan? Atau apakah anak saya sudah dibunuh? Dan bayangan lain berujung pada keburukan pikiran itu. Bayangkanlah perasaan Maria dan Yusuf ketika tidak menjumpai Yesus di perjalanan dan pulang mencari Yesus ke Yerusalem, dan ia menjumpai Yesus di dalam bait Allah. Perasaannya mungkin lega sekaligus jengkel dan marah. Tetapi Maria agak sulit dan Yusuf juga demikian memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kisah ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita untuk bagaimana memahami proses dalam hidup kita. Seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah mengalami proses selama 18 tahun. Jika begitu, lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Jalanilah proses untuk menuju kematangan. Amin. Kita berdoa. Kembali lagi kami Tuhan menghampiri kekudusan-Mu, seraya menaikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan, di mana Tuhan telah memberikan waktu sejenak untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami baca Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami, sehingga kami pakai di dalam dunia ini, teristimewa kami pakai untuk mencari jalan kebenaran kepada Bapa di surga. Bapa di surga, kami mendoakan jemaat-Mu di Sudiang dalam keadaan apapun, bagi yang sakit maupun dalam keadaan berduka maupun yang senang. Dawatlah mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Yang sakit, datanglah Tuhan menghibur mereka. Yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Yang senang, Engkau sama-sama menyenangkan diri mereka. Bapa di surga, kami mendoakan pemerintah kami, mulai dari tingkat tinggi sampai pelosok sekalipun. Berkatilah mereka sehingga boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, janda anak yatim piatu kami doakan, berkatilah mereka seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, inilah doa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian doa pagi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.